Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hasanah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Sini saya akan memaparkan tentang topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Bagaimana sih pendidikan pada zaman kolonial? Pendidikan pada zaman kolonial Belanda tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendidikan dengan mendirikan sekolah kabupaten dan hanya mendidik untuk calon pegawai. Pada saat yang bersamaan, didirikanlah Sekolah Bumi Putra. Sekolah Bumi Putra ini hanya memiliki 3 kelas. Pada saat itu, rakyat diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Lalu ada juga taman siswa. Dengan semangat pendidikan yang progresif, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Taman siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu, berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Dalam ketamasiswaan terdapat asas Trikon. Asas Trikon ini sendiri terdiri dari 3 dasar. Pertama, kontinuitas, 2 konvergensi, dan ketiga konsentris. Kontinuitas berarti bahwa budaya, kebudayaan, atau garis hidup bangsa itu sifatnya kontinu atau berulang, bersambung, dan tak terputus-putus. Yang kedua ada konvergensi. Dasar konvergensi ini mempunyai arti bahwa dalam membina karakter bangsa bersama bangsa lain harus terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan umat sedunia atau konvergen, tanpa harus mengorbankan identitas bangsa yang satu dan lainnya. Lalu yang ketiga, dasar konsentris. Dasar konsentris ini berarti bahwa dalam mengembangkan kebudayaan harus bersikap terbuka, namun juga kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan yang ada di sekitar. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan? Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan setelah kemerdekaan adalah untuk mendidik menjadi warga yang sejati, bersedia menyumbang tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan, pertama, adanya rencana pembelajaran tahun 1947. Fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Lalu ada kurikulum 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada kurikulum 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar.
Yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, dan budi pekerti. Pada kurikulum 1975, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen by objektif. Lalu yang keenam ada kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Lalu yang ketujuh ada kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1974 dan 1984. Yang ke-8 ada kurikulum 2004. Nah, ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang ke-9 ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang ke-10 ada kurikulum 2013. Kurikulum 13 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. Lalu yang terakhir yang kita gunakan sampai saat ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Oke, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.